Waduh, heboh nih. Setelah pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Tengah, netizen pun tidak tinggal diam. Pernyataan kontroversial dari Gubernur Jawa Tengah yang mengatakan bahwa ketemu rakyat miskin tidak menyelesaikan masalah membuat jagat maya menjadi heboh. Kita simak tanggapan atau komentar dari para netizen menanggapi ucapan dari Gubernur Jawa Tengah. Namun sebelumnya kita simak dulu, ada salah satu warga Jawa Tengah yang ketika kampungnya terdampak banjir yang dipanggil justru malah Kang Deddy Mulyadi. Kenapa itu ya? Kenapa yang dipanggil bukan Bapak Gubernur Jawa Tengah? Kita simak dulu videonya berikut ini. Silahkan. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi. Minta tolong dan minta dikunjungi Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong. Tidak ada pemimpin Jawa Tengah yang mau berkunjung. Aduh. RW 7 Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sudah terdampak banjir 6 bulan. Jangka pendek kita siapkan bagaimana kita mengatasi ini. Di antaranya adalah segera normalisasi itu. Kalau perlu nanti si PU kita tersuruh bahkan untuk bikin tanggul untuk sementara di wilayah kita untuk dibuka keluar, itu bisa. Kemudian bantuan kita, saya tidak pengen bantuan bahan pokok kita tidak standby untuk mereka, mau kesehatan, kemudian sekolah anak-anak dan lain sebagainya sudah saya perintahkan untuk segera kita terima. Alhamdulillah kita terima kasih kepada Gubernur Jateng Ahmad Lutfi sudah mau berkunjung ke warga yang terdampak banjir atau ke warga yang lagi kesusahan. Kita sangat berterima kasih, kita sangat mengapresiasi meskipun beliau datang terlambat. Kenapa saya bilang terlambat? Kemarin kemana? Ya tetap diapresiasi oleh masyarakat ya, meskipun kedatangan Bapak Gubernur dianggap telat gitu ya. Itu kata warganya, kemarin kemana aja. Oke sahabat Tabir, kita simak nih pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah yang kayaknya ini ada ucapan atau kata-kata yang sepertinya nyindir ada kalimat yang entah ditujukan sama siapa ya, tapi ya banyak netizen yang menduga ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Tapi ya kita pun tidak tahu yang dituju oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah dari kalimatnya ini sosok siapa, tidak tahu ya. Kita simak videonya. Ada kalimat yang sangat unik yang membuat jagat maya menjadi heboh nih. Silahkan kita simak. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Nggak usah pakai media. Hari ini saya ketemu orang media tidak akan menyelesaikan masalah. Ini sindiran kayaknya. Lek kowe gelem ya silahkan. Nek aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Harus ikhlas jadi Nggak usah diri gaya. kita sendiri. Halo guys. Kowe golek ceblok loro normal aja. Ya entah siapa yang beliau maksud gitu ya, tapi ya banyak netizen yang menduga itu ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Tapi sebelum kita melihat bagaimana reaksi para netizen mengomentari pernyataan Bapak Gubernur Jawa Tengah ini, kita lihat dulu komentar atau tanggapan masyarakat Jawa Tengah terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kita simak nih videonya, silahkan. Gubernur konten, gubernur yang suka pencitraan, gubernur yang suka bongkar-bongkar bangunan ya. Mungkin itu kata-kata orang yang membenci Pak Deddy Mulyadi. Tapi menurut saya warga Jawa Tengah, saya sebagai driver ojek online, menurut saya kinerja Pak Deddy Mulyadi udah cukup bagus ya, udah cukup membantu masyarakat. Mau konten, mau pencitraan, mau bongkar-bongkar bangunan, selama itu untuk kepentingan masyarakat itu menurut saya nggak masalah ya, selama itu untuk kemajuan masyarakatnya. Pak Deddy Mulyadi, gubernur konten, gubernur pencitraan, gubernur yang suka bongkar-bongkar bangunan,
yaitu mungkin kata-kata pembenci dari Pak Deddy Mulyadi. Tapi saya sebagai warga Jawa Tengah, saya mendukung kinerja Pak Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan kedepannya Pak Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin yang semakin baik lagi, sehingga Pak Deddy Mulyadi bisa memimpin negara Republik Indonesia. Oke, sukses selalu Pak Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang semakin melimpah, supaya lebih banyak membantu warga masyarakat di seluruh Indonesia ya. Jangan cuma di Jawa Barat, Pak. Aduh, ini dari warga Jawa Tengah yang didoainnya cuman Kang Deddy Mulyadi saja. Kok gubernurnya nggak ikut didoain juga ya? Ya, kita doakan ya. Mudah-mudahan semua gubernur di seluruh Indonesia ini diberikan kemudahan dalam memimpin. Nah, kita simak salah satu komentar netizen atau tanggapan netizen dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Gubernur Jawa Tengah tentang yang tadi itu ya. Kita simak yuk, silahkan. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Nggak usah, ikhlas saja, jadi diri kita sendiri, rasa gaya. Halo guys. Halo guys, ada yang tahu kerja Gubernur Jateng apa? Soalnya banyak yang menanyakan kerja gubernur yang katanya ikhlas bekerja untuk rakyat. Halo bos, kalau misalkan mau sinir ke yang lain, ya minimal kerjanya lebih bagus, lebih kelihatan, dan lebih dirasakan oleh masyarakatnya. Fakta di lapangan banyak warga ente yang tidak tahu kerja ente itu apa. Ahmad Lutfi ya tidak tahu karena kerja saya tidak dikontenin, ngeles eta anjing. Menutupi kejelekan sendiri dengan menjelekan orang lain. No, Allah nggak suka ya Ahmad Lutfi. Ya, benar juga ya. Jadi menutupi kejelekan kita dengan menjelekan orang lain itu ya nggak boleh. Siapapun itu ya. Nggak boleh kita menjelekan orang lain untuk menutupi kejelekan diri kita sendiri. Begitu ya. Kita simak lagi salah satu tanggapan dari netizen tentang Kang Deddy Mulyadi. Silahkan. Saya akan menyoroti bukti cinta yang tulus Kang Deddy Mulyadi. Akhir-akhir ini sedang viral, ada 2 orang dari daerah lain yang sengaja datang ke Kang Deddy Mulyadi, ke Bapak Aing. Yang pertama ada suami istri yang sengaja datang dari Balikpapan untuk menemui Kang Deddy Mulyadi, untuk menemui Bapak Aing. Yang uniknya, mereka datang hanya untuk sekedar meminta air bekas minum Bapak Aing, bekas minum Kang Deddy Mulyadi. Ini sangat luar biasa. Dengan harapan, karena istrinya sedang hamil 7 bulan, dengan air bekas minum Kang Deddy Mulyadi ini, katanya, mudah-mudahan anaknya ketika lahir nanti menjadi pintar seperti Bapak Aing, seperti Bapak Deddy Mulyadi. Yang kedua, ada lagi seorang ibu yang datang dari Denpasar, Bali. Sengaja datang ke Pakuan, ke Lembur Pakuan untuk bertemu Kang Deddy Mulyadi, untuk bertemu Bapak Aing, dengan harapan untuk dibantu bahwa anaknya sedang ditahan di lapas katanya karena kasus narkoba. Mudah-mudahan Pak Deddy bisa menolong beliau, jauh-jauh datang ke Pakuan. Nah, kedua-duanya ini merupakan bukti ketulusan cinta Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Tapi ya kalau menurut saya yang uniknya itu kenapa datangnya itu ke Kang Deddy Mulyadi ya. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Nggak usah, ikhlas saja, jadi diri kita sendiri, rasa gaya. Halo guys. Halo guys.
Halo Bapak, izin ya, saya tadi clipper konten video Bapak 20 detik aja. Di situ Bapak bilang, ngapain ketemu orang miskin tapi nggak berbuat apa-apa. Saya setuju Bapak, ngapain ketemu orang miskin nggak berbuat apa-apa sebagai pejabat. Ya, saya setuju. Tapi Pak, kalau boleh saya sampaikan, Pak, ada gunanya juga Pak pejabat bertemu dengan rakyat miskin. Kenapa? Berarti kalau misalkan nanti Bapak ketemu rakyat yang miskin, Bapak jadi sadar, ternyata warga saya masih ada yang miskin ya. Dan tahu nggak Pak, ketika Bapak ketemu orang miskin, itu bisa menumbuhkan empati dan kesadaran sosial. Terutama kesadaran bahwa Bapak sebagai pemimpin itu harus berjuang lebih hebat bagaimana caranya mengangkat kemiskinan rakyatnya. Terus yang kedua, Bapak bilang, ikhlas aja, jadi diri sendiri. Yes, itu juga saya setuju Pak. Memang Pak, sebagai pejabat itu Bapak harus kerja ikhlas lillahi ta'ala ya, oke? Dan harus jadi diri sendiri. Salah satunya adalah gak boleh Pak banding-bandingin diri Bapak dengan pejabat yang lain yang kata Bapak suka halo guys. Maksud Bapak itu gubernur Jawa Barat ya? Gubernurnya saya loh Pak. Kang Deddy Mulyadi itu gubernur Jawa Barat, gubernurnya saya. Memang dia suka gitu. Selamat pagi, wilujeng enjing. Nah, ya, jadi Bapak kalau misalkan bilang harus jadi diri sendiri, Bapak jangan banding-bandingin dengan gubernur Jawa Barat. Ngapain? Jadi diri sendiri, Pak. Ya, gitu ya. Lagian Bapak hari gini gak mau pakai media sosial. Gimana caranya rakyat tahu kerjaan pejabatnya? Gimana cara rakyatnya paham visi dan misi pemimpinnya? Saya pribadi, saya setuju kalau ada pejabat yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyambung hubungan dengan warganya. Kan setiap warga itu mungkin ada yang tidak bisa bertemu tiap hari, tapi ya melalui media sosial siapapun warganya bisa melihat kegiatan pejabatnya, kegiatan gubernurnya, apa sih yang dia lakukan, apa sih visi misinya, apa sih program-programnya. Tidak semua masyarakat tahu, tapi ya lewat media sosial alhamdulillah terbantu. Masyarakat di mana saja bisa mengetahui program-program gubernurnya, begitu ya. Kita melihat dari sisi positifnya saja, begitu ya. Kita lanjut ke salah satu reaksi netizen yang satu ini. Monggo silahkan. Gubernur Jawa Tengah sentil KDM. Bagi dicontohkan ya. Hari ini ketemu orang miskin. Gak akan menyelesaikan masalah. Orang aku banget. Ikhlas jadi diri sendiri. Gak usah gaya. Cek Gubernur Jawa Tengahnya. Sementara masyarakat Jawa Tengahnya di Blora viral. Pak Deddy jalannya rusak. Pejabatnya masukin ke barak saja Pak Deddy. Terus di Cilacap. Kan ironis ya. Gubernurnya ngaledek KDM. Sementara masyarakatnya minta tolong ke KDM. Berarti kita percaya ke gubernur sorangan. Berarti sudah nggak begitu percaya sama Bapak Pak Lutfi, masyarakatnya sampai bilang-bilang sama KDM. Ironis Pak Lutfi. Kerja aja yang benar Pak Lutfi lah buat Jawa Tengah ya. Kan KDM juga nggak pernah nyentil Pak Lutfi. Padahal Pak Lutfi ngeluarin dana hibah buat ormas gede-gedean. Di Jawa Barat aja dibenahin, di Jawa Tengah mah dana hibah malah gede-gedean ke ormas. KDM ngonten dibilangnya teh birokrasi feodal. Zaman feodal mah belum ada yang ngonten atau Pak Gubernur Jawa Tengah. Piye iki? Aduh, liar. Aduh, liar katanya, pusing. Ya, aneh gitu ya. Aduh, kita lihat nih yang satu ini nih. Ini buat hiburan nih. Masa Pak Deddy Mulyadi dibilang gubernur konten? Palingan yang ngomong konten juga, cuman kagak viral.
Daripada punya gubernur ngejogrok doang kayak patung penyu di Sukabumi. Kan mending punya gubernur turun ke lapangan. Kalau dapat AdSense mah bonus. Kan terbukti ngirit anggaran promosi sampai puluhan miliar. Ngapa sih pada julid amat? Kalau nggak mampu bilang bos. Lagian yang dilakukan Kang Deddy udah sesuai sama core value berakhlak pada bagian adaptif. Kalau sekarang zamannya YouTube masa masih kekeh pakai baliho. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya udah kagak worth it. Mereka tuh tidak merasa keberatan kalau Kang Deddy Mulyadi membuat konten. Ya, Gubernur Jawa Barat itu sangat aktif, setiap hari itu bikin konten seperti itu. Apakah pejabat yang lain tidak bikin? Ya tidak tahu, mungkin saja bikin tapi tidak viral seperti itu ya. Ya atau mungkin juga ya benar-benar tidak bikin. Terlepas dari itu ya menurut saya mau bikin konten atau tidak, yang terpenting itu mengurus warga, mengurus masyarakat, mengurus rakyat begitu. Kalau cuman bikin konten saja tidak ada bukti nyata kepada rakyatnya ya buat apa gitu. Bikin konten ya silahkan, dan peduli kepada rakyat yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh para pejabat dimanapun berada begitu ya. Salam hormat dari kami. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.